Halo teman-teman, kembali lagi kita di sini. Kali ini kita ulas kasus Vina dan Rudiana. Selamat menonton. Mengaku ditipu AF dan Dede soal kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana malah kena ledek. Pensiunan Jenderal Ibtu Rudiana mengaku menangkap 8 terpidana kasus Vina Cirebon berdasarkan pengakuan dari AF dan Dede 8 tahun lalu. Diketahui AF dan Dede memberikan kesaksian terkait kasus peristiwa pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada tahun 2016 silam. Menanggapi hal tersebut, ex-Wakapolri, Komjen Pol Purn Ogroseno menyayangkan aksi yang dilakukan Ibtu Rudiana. Ia menyebut seharusnya Ibtu Rudiana tidak langsung percaya mengenai keterangan kedua saksi tersebut. Sebab kesaksian AF dan Dede diragukan banyak pihak karena penuh kejanggalan. Apalagi belakangan ini, Dede telah mengakui bahwa kesaksian tersebut hanya bohong belaka. Ibtu Rudiana mengaku bertemu dengan AF dan Dede dan merekalah yang melihat kejadian maut tewasnya Vina Cirebon dan Eki pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Hingga akhirnya Dede mengaku bahwa kesaksiannya hanyalah kebohongan belaka. Bahkan 3 orang yang masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO di kasus Vina Cirebon tidak ada atau hanya fiktif belaka. Menurutnya, pencarian ketiga orang DPO tersebut hanyalah buang-buang waktu saja. Bahkan Dede mengakui bahwa kesaksiannya di BAP tahun 2016 silam diarahkan oleh Ibtu Rudiana sendiri. Dede pun tidak pernah dihadirkan dalam persidangan 8 terpidana saat ini di Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2016 lalu. Selain itu, Dede juga mengaku bahwa ia tidak pernah disumpah mengenai kesaksiannya. Melihat hal dan pernyataan tersebut, Ibtu Rudiana membantahnya dan sama sekali tidak pernah mengenal Dede sebelumnya. Ibtu Rudiana juga menyangkal pernyataan tersebut dan malah melakukan serangan balik. Bahkan Dede memberikan jawaban tegas terhadap pelaporannya oleh Ibtu Rudiana. Ia dilawan saja, ucap Dede. Itulah informasi mengenai Ibtu Rudiana yang merasa dirinya ditipu AF dan Dede hingga diledek pensiunan jenderal mengenai kasus Vina Cirebon. Saksi kunci kasus Vina, Dede sudah dilaporkan oleh Ibtu Rudiana dan AF atas dugaan pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong. Meski sudah dilaporkan oleh Ibtu Rudiana dan AF soal dugaan hoaks kasus Vina, rupanya Dede tak ambil pusing. Dede sebelumnya mengatakan bahwa kesaksiannya tentang kasus Vina tahun 2016 adalah palsu, diarahkan oleh Ibtu Rudiana dan AF. Dede pun mengaku mengetahui risikonya bahwa dengan mengakui perkataannya tahun 2016 palsu bisa saja membuatnya dipenjara. Kini ia menegaskan bahwa meski dilaporkan Ibtu Rudiana dan AF, dirinya tetap tidak akan berubah pikiran soal pernyataannya tentang memberikan kesaksian palsu. Kuli bangunan ini juga mengatakan bahwa dirinya tak takut apapun saat ini karena telah berkata jujur. Ia pun mengungkapkan bahwa sebelum bertemu dengan Deddy Mulyadi dirinya berkonsultasi terus dengan keluarganya. Sempat merasa ragu, akhirnya ada satu titik Dede memutuskan untuk muncul ke publik melalui channel YouTube Deddy Mulyadi tersebut. Cindy berharap, ayah dari almarhum Eki, Ibtu Rudiana, bersedia menjadi saksi bagi kliennya di persidangan nanti. Pasalnya, keterangan Rudiana sangat penting dalam PK kliennya. Kami membaca di dalam beberapa BAP bahwa statementnya dia, Rudiana, tidak pernah menangkap Rivaldi, kata Cindy. Seperti diketahui, Rivaldi merupakan salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dia dijatuhi vonis seumur hidup dalam kasus tersebut dan hingga kini masih mendekam di penjara. Hal itu disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring. Dia pun berharap agar langkah hukum kliennya itu bisa mendapat dukungan dari masyarakat. Anak-anak ini harus mendapat dukungan semua masyarakat Indonesia, termasuk media harus terus follow up berita kami, biar masyarakat tahu di mana kesalahannya,
ujar Cindy. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ISESS, Bambang Rukminto menyatakan, Inspektur 1 Polisi, Ibtu Rudiana harus bertanggung jawab sebagai pelapor 11 orang tersangka -7 diantaranya sudah menjadi terpidana. 1 orang sudah selesai menjalani masa kurangan penjara, dan 1 orang masih ditetapkan menjadi daftar pencarian orang al-buron. 2 lainnya dianggap fiktif oleh Polda Jawa Barat pada tanggal 21 Mei tahun 2024 lalu. Pelaporan Rudiana, lanjut Bambang, hanya berdasarkan kesaksian tanpa disertai alat bukti yang dinilai sangat lemah. Seharusnya, tim penyidik dari Reserse Kriminal Polres Cirebon Kota tidak langsung menelan mentah-mentah informasi yang diperoleh dari Rudiana tanpa terpengaruh oleh subjektivitas koleganya. Kalau profesional harusnya ada olah tempat kejadian perkara, TKP, ulang atau melakukan gelar perkara, jelas dia. Selain itu, menurut Bambang, penyidik dari Reserse Kriminal Polres Cirebon Kota harus mengambil alih seluruhnya, baik Rudiana menyerahkan atau tidak 11 terduga pelaku kala itu. Namun, penyidik telah mengikuti alur yang sudah disusun koleganya dengan memaksakan pengakuan dan melakukan intimidasi kekerasan oleh para tersangka saat itu. Kesalahannya kan di situ substansinya, tuturnya, berita acara pemeriksaan, BAP, Rudiana 8 tahun silam, menyebutkan nama 11 pelaku yang diduga terlibat pembunuhan Vina dan Egi.